Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Malaka Jaya 05 Pagi, Ibu Firmalinda MSI. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SDN Malaka Jaya 05 Pagi, Ibu Mistiah SPD. Yang terhormat calon guru penggerak Ibu Andina Megandari SPD, serta Bapak dan Ibu Guru SDN Malaka Jaya 05 Pagi yang saya hormati. Puji serta syukur kehadirat Allah atas berkat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman ke-8 sampai zaman terang. Bapak dan Ibu Guru, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Mumsika. Kepada Ibu Ika dipersilakan, Bapak dan Ibu Guru dipersilakan untuk berdiri. Bapak dan Ibu Guru dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan pada kegiatan kita di siang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Huda. Kepada Pak Huda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di siang hari ini, marilah kita awali kegiatan acara ini untuk lebih barokahnya dan berikan kelancaran nanti di waktu pemaparan atau presentasi oleh Ibu Dina. Kita awali dengan membaca doa, diawali dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim
في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السخاء وسوء القضاء وثماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الغلاء والوباء والربا والزنا وزلازل والمحن وسوء الفئات ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مجلسنا. اللهم بارك لنا في مجلسنا. اللهم بارك لنا في مجلسنا. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم بارك لنا في علمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembacaan doa yang tadi sudah kita panjatkan bisa menambah kelancaran dan keberkahan pada kegiatan siang hari ini. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Malaka Jaya 05 Pagi kepada Ibu Firmalinda MSI dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Bu Mustia SPD, Bapak Ibu Guru SDN Malaka Jaya 05 yang saya banggakan dan saya sayangi, wabil khusus untuk Ibu Andina Bekandari yang hari ini akan diseminasi budaya positif di sekolah untuk memenuhi tugas pendidikan sebagai calon guru penggerak. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang yang berbahagia ini kita diberi rahmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita, terutama kegiatan pendidikan, sehingga terlaksanalah tugas Bu Dina pada hari ini untuk menyampaikan kegiatannya, menyampaikan destinasi budaya positif di sekolahnya atau aksi nyata yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Salawat dan salam mari kita ucapkan kepada Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya bagi kita, terutama bagi anak didik kita nanti juga, supaya bisa Nabi Muhammad SAW menjadi panutan, tuntunan tauladan bagi anak cucu kita nanti. Amin ya robbal alamin. Kepada Ibu Ina, tentu kita harapkan nanti bisa tidak menjadi calon lagi, tentu kita harapkan menjadi guru penggerak yang bisa bermanfaat bagi anak didik, bagi bangsa dan negara, dan bisa mencapai cita-cita Bu Dina sebagai guru yang baik, terutamanya kepada yang belum diberikan untuk calon guru penggerak. Tentu bisa hari ini kita belajar bersama dalam rangka melihat Bu Dina, menyaksikan Ibu Andina
dalam rangka menyampaikan visi dan misinya sebagai calon guru penggerak nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan kita Malaka Jaya 05 dalam usaha untuk memajukan sekolah, bahwa sekarang ini sekolah kita atau dunia pendidikan harus berdasarkan dari guru penggerak, kepala sekolah penggerak, dan guru penggerak dan sekolah penggerak. Jadi memang kegiatannya seperti itu, tangga-tangganya. Jadi untuk itu marilah kita ikut program pemerintah yang seperti ini. Bagi ibu-ibu lain dan bapak ibu guru semuanya, tentu kita berharap sekolah kita Malaka Jaya 05 lebih maju lagi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Firmalinda MSI atas sambutan yang telah diberikan. Bapak dan Ibu guru, tibalah kita di kegiatan inti, yaitu penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh pemateri CGP Ibu Andina Megandari. Kepada Ibu Andina dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi penerapan budaya positif di sekolah, mungkin saya akan memberikan 1-2 kalimat rasa terima kasih saya kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini, dan terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung perjalanan CGP saya, pendidikan CGP saya. Terima kasih banyak atas dukungan Bapak Ibu semua. Beri tepuk tangan dulu yuk. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi inti pada hari ini, mungkin Bapak Ibu semua ada yang ngantuk-ngantuk di siang hari. Maka dari itu saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking sebelum masuk ke inti acaranya. Nah, ice breaking yang akan saya adakan adalah tentang ganjil genap. Bagaimana cara memainkannya? Memainkannya ini harus berpasangan. Jadi Bapak Ibu minta tolong cari pasangannya masing-masing. Ya, nanti Ibu Kepsek bisa sama saya untuk mencontohkan. Jadi selain berpasangan, nanti Bapak Ibu tentukan mana Bapak yang Ibu yang mana mau ganjil, Ibu yang mana mau yang genap. Sekarang ditentukan dulu. Contohnya, saya akan mengambil genap. Nanti Ibu Kepala Sekolah ganjil. Nah, kalau Bapak Ibu yang genap, siapa? Oke, yang ganjil? Wah, aku ganjil gimana? Nah, berdiri Bapak Ibu, mohon maaf. Yuk kita berdiri. Biar nggak ngantuk, jadi harus diseling-selingin seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tangannya, maaf Pak Ibu ya. Tangan nggak bersalaman, tidak menyentuh. Jadi ada jarak kira-kira berapa sentimeter ya. Jadi kalau saya menyebutkan angka 5, berarti kan ganjil. Berarti Bapak Ibu yang ganjil silakan tangkap. Berarti kan Ibu Kepsek ganjil, Bu Linda ganjil, berarti Bu Linda yang harus tangkap tangan Dina gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang angka genap misalnya 8, berarti saya langsung nangkap Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Jadi ice breaking kali ini harus fokus, harus ya. Dua-duanya nangkep. Kalau misalnya aku kan genap nih. Dina bilang 8, berarti Ibu tangkap aku. Miss Arya nangkep. Nangkep ya Kan Miss tadi. Arya nangkep. Nangkap kami. 8 berarti yang genap yang nangkep. Iya. Berarti yang ganjil buru-buru narik supaya nggak ketangkep. Gitu. Ya.
Bapak Ibu? Santai ya. Saya sama Ibu. Maaf ya Bu. Ibu ganjil, kita genap. Contoh. Angka 3. Nah, kan harusnya kan Dina yang menghindar karena Dina genap, Ibu yang nangkep gitu. Ya, lagi. Bisa ya Bu? Angka 6. Apa ya? Oh iya, Paham ya? Oh ganjil. Aku Bisa? Iya. Angka 7. Siapa yang ketangkap? Nah, lagi. Kan 7. Berarti si Bina nangkep si Ganjil. Nah, yang ketangkap harus menghindar. Oke? Ayo, lagi. 9. Kurang lama. Yang penting ini salah satu kegiatan ice breaking yang bisa Bapak Ibu terapkan mungkin nanti di kelas ya, supaya anak fokus angka saya itu genap atau ganjil gitu. Sama seperti Bapak Ibu siang hari ini yang tadinya ngantuk sekarang mulai segar. Mudah-mudahan mulai segar kembali ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang berarti kalau udah segar berarti bisa langsung masuk ke materi inti. Di mana materi yang akan saya bawakan adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita, khususnya di SDN Malaka Jaya 05. Sebelum dari itu, saya akan membacakan tentang filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di teori atau filosofi KHD ini Bapak Ibu, di mana penerapan menuntut kodrat anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dimaksud? Di mana kodrat itu berarti bawaan peserta didik, karakter yang memang ada dari lahir, dia lahir. Kodrat alam berarti dari lahir, kodrat zaman. Nah, bagaimana kita seorang pendidik sebagai seorang guru bisa menuntun, mengarahkan anak-anak peserta didik kita memiliki karakter yang baik. Itu yang dimaksud dari filosofi KHD di sini. Kemudian, nah, di budaya positif kita masuk ke intinya. Pertanyaannya, apa sih budaya positif itu? Kemudian yang kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Kira-kira kalau pertanyaan apa budaya positif, menurut Bapak Ibu apa sih budaya positif dari pengertiannya? Mungkin ada yang mau menjawab? Ya, Ibu Miss, dipersilakan. Budaya positif itu adalah semacam kebiasaan-kebiasaan yang positif yang sudah dilakukan oleh anak-anak didik kita, baik oleh murid maupun guru, karena guru yang akan menjadi sentralnya, yang nantinya kalau sudah menjadi kebiasaan dia tidak perlu lagi ada contoh, jadi sudah menjadikan suatu keyakinan, nilai-nilai bagi mereka untuk melaksanakannya. Baik, bagus sekali menurut Bu Miss. Tepuk tangan dulu yuk. Ya, benar, budaya positif itu kan
membudaya gitu ya, membudayakan sikap positif. Sikap positif itu banyak ya Bapak Ibu yang sudah mungkin yang sudah diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas itu pasti sudah banyak sekali. Tapi secara tidak sadar kita tidak mengetahui ternyata yang sudah saya lakukan itu termasuk budaya positif. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa atau yang luas lagi tentang budaya positif itu apa saja sih gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Nah, yang tadi saya bilang, walaupun Bapak Ibu mungkin masih bertanya-tanya budaya positif itu apa, yang bagaimana, tidak tanpa menyadari ternyata Bapak Ibu sebenarnya semua sudah melakukannya. Contoh yang paling real misalnya, kalau untuk Bapak Ibu sendiri ya, kita sudah melaksanakan piket di depan untuk menyambut anak. Nah, itu terus dan menerus dilakukan. Itu berarti kan sudah membudaya di sekolah kita. Nah, itu salah satu budaya positif yang Bapak Ibu sudah terapkan di sekolah kita. Kemudian, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar tidak memiliki perilaku yang sesuai atau yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan yang baik dilakukan oleh siswa. Nah, di sini nanti akan lebih diperjelas lagi lebih dalam. Kira-kira kalau anak kita membuat kesalahan, terus kita kan selalu menyikapinya ya, langsung menyikapinya. Nah, apakah sikap kita yang langsung menyikapi dengan hal-hal mungkin dan lain-lain itu, apakah itu termasuk budaya positif atau mungkin ternyata ketika saya menyelesaikan masalah anak masih ada kurangnya. Nah, nanti saya akan lebih perdalam lagi. Kemudian untuk imbalan dan penghargaan, mungkin saya sendiri pun pribadi suka memberikan penghargaan kepada anak murid, tapi ternyata itu ada baik dan tidak baiknya atau kurang baiknya untuk peserta didik kita. Nanti akan diperjelas lagi. Kemudian konsep inti dari budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, ini semua yang akan saya bahas hari ini atau siang ini. Kita percepat aja ya. Nah, pertanyaan lagi nih muncul sebelum kita masuk. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Atau yang terlintas di pikiran Bapak Ibu? Apa itu disiplin? Ya, Bu Sumi nih. Disiplin itu adalah kita melakukan kegiatan tepat waktu. Contohnya datang ke sekolah tepat waktu. Semuanya yang dikerjakan harus sesuai tepat waktu. Betul, berarti disiplin. Tugas segala macam harus tepat waktu. Itu disiplin. Ya, jadi mungkin ada beberapa peserta didik kita yang masih kurang disiplin dengan datang terlambat misalnya. Nah, bagaimana kita menerapkan budaya positif supaya anak tersebut tidak terlambat lagi. Disiplin positif berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak dipergunakan sama sekali. Berarti ketika contoh anak terlambat, mungkin kebanyakan Bapak Ibu guru menghukum dan lain sebagainya. Sebenarnya hukuman itu juga tidak diperbolehkan yang lebih parah atau gimana-gimana ya, walaupun tingkatnya nggak begitu parah juga seharusnya itu tidak diperbolehkan ya, karena justru kalau kita menghukum justru anak besok akan mengulangi. Nah, di sini nanti kita akan belajar. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam
menguasai diri dan melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang masuk ke nilai-nilai kebijakan, kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia atau yang diinginkan. Itu menurut Dian Gossen tahun 98. Itu nilai tentang nilai kebajikan universal. Contoh-contoh nilainya apa sih? Yang pertama mungkin Bapak Ibu semua tidak asing, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila ini terdapat karakter-karakter murid ya, yang mesti kita bangun, yang mesti kita pupuk dari kelas 1 sampai nanti dia lulus ke SMP. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PYP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Mungkin dari PYP ini juga bisa masuk ke dalam profil pelajar Pancasila ya. Nah, sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Muncul lagi sebuah pertanyaan. Sebagai seorang guru, saat Bapak Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ya, silakan Bu Sumini. Sebagai guru, kita kan hadir mengajar tepat waktu. Ya, kita sebagai contoh adalah guru yang ditiru dan guru dan murid. Jadi kita memberi contoh anak tepat waktu di dalam kelas, menyambut siswa yang hadir di dalam kelas dengan senyuman dan sapaan yang bagus. Nah, berarti yang mendasari tindakan Bu Sumini itu kan ingin ditiru oleh peserta didiknya supaya anak-anaknya juga tidak ada yang terlambat. Nah, benar banget nih Bu Sumini. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Ya. Salah satunya mungkin ya. Itu secara jujur loh Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu ingin mendapat pujiankah dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru yang berprestasi karena nggak datang terlambat misalnya? Tidak ya, karena mungkin dari hati kepengennya. Ya. Nah, karena kan kalau untuk kata Bu Sumini tadi, guru itu digugu dan ditiru. Jadi kita harus jangan sampai datang terlambat. Kalau anak kita sampai terlambat, ya kita harus mencontohkan dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Karena Bapak Ibu percaya tindakan Bapak Ibu itu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid atau menghargai nilai-nilai dari diri sendiri. Nah, ini berarti kita sudah sebagai seorang pendidik itu sudah mengetahui nilai-nilai dari dalam diri kita. Ternyata nilai-nilai dari dalam diri kita itu jika nilainya positif maka akan positif pula terhadap peserta didik. Oke. Menurut Diana Gossen, teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi eksternal dan internal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini motivasi dari luar ya, eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mungkin ini salah satu motivasi juga dari luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini berarti termasuk motivasi internal. Jadi tiga contoh ini adalah menurut Diana Gossen
Motivasi itu terdiri dari eksternal atau dari dalam atau internal. Kemudian selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi yang merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi. Itu merupakan tujuan kuliah ya Bapak Ibu ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini nih ketika peserta didik kita melakukan satu kesalahan dan bagaimana Bapak Ibu mengevaluasi kesalahan tersebut. Jangan malah menghukum sampai anak tersebut ngerasa sampai ada yang nggak mau sekolah misalnya karena takut oleh Bapak Ibu guru. Nah, ini di sini nanti dijelaskan oleh restitusi. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita memang dituntut jika anak itu melakukan kesalahan, ya kita harus memperbaiki supaya anak tersebut tidak melakukan kesalahan kembali. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi paksaan pun itu tidak diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang tadi itu penilaian diri sendiri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak murid Bapak Ibu melakukan suatu kesalahan, nah penting sekali bagi Bapak Ibu bagaimana cara mencari solusinya, ya. Dan mungkin dengan cara yang solusi yang Bapak Ibu berikan itu akan menjadikan peserta didik lebih kuat dan tidak mengulangi hal-hal yang tidak baik. Nah, di sini ada contoh identitas gagal dan identitas sukses. Yang pertama, hukuman. Yang tadi saya bilang di awal, sebenarnya hukuman itu memang bukan untuk peserta didik ya sebenarnya. Cuman mungkin Bapak Ibu masih ada yang melakukan hukuman ketika anak atau peserta didik melakukan kesalahan. Nah, sebenarnya itu berarti tindakan identitas yang gagal. Nah, bagaimana identitas yang sukses itu? Konsekuensi restitusi. Di sini untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, ya. Kemudian korban atau bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus, membantu penerapan atau mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya, mampukah melakukannya, kemudian murid atau anak menghormati peraturan itu. Pada identitas sukses di konsekuensi. Kalau untuk hukuman tadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu kan yang dirasakan peserta didik ketika diberikan hukuman ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang. Mungkin yang tadi saya contohkan, sampai anak nggak mau sekolah karena takut misalnya. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Nah, korban, bahasanya itu korban kayaknya menyedihkan sekali gitu ya peserta didik kita ketika melakukan kesalahan. Kemudian perilaku pasif agresifnya meningkat. Jadi semakin kita hukum justru anak semakin brutal. Biasanya gitu ya bahasanya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi. Peraturannya adalah kamu harus. Nah, ini sama saja seperti hukuman. Kemudian murid atau anak membenci yang namanya peraturan. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa soal kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa? Hukuman. Kita kunci ya, hukuman. Yang kedua,
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, yang ketiga, murid dimintai push up 15 kali karena tidak memakai masker ke sekolah. Masih hukuman. Oke, kita kunci. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berarti yang konsekuensi tadi 2 ya. Kita cek. Nah, ternyata konsekuensi yang terakhir. Kenapa? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Karena pada pelajaran PJOK, anak-anak ini terlambat. Nah, harusnya kan kalau masuk ke pembelajaran tidak ada yang boleh terlambat dong. Nah, apalagi kalau di sekolah SD itu kan habis dari guru kelas ke guru PJOK, maka dia disuruh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini salah satu konsekuensi yang harus anak atau peserta didik lakukan karena dia datang terlambat di jam pelajaran olahraga atau pada saat ke lapangan. Nah, ini perbedaannya. Jadi sebenarnya mungkin Bapak Ibu sudah banyak melaksanakan konsekuensi yang memang tanpa Bapak Ibu sadari. Nah, dari sekarang berarti kan udah mulai terbuka gitu. Oh, ternyata benar yang saya lakukan kemarin itu bukan hukuman. Jadi nggak masalah kita terapkan terus menerus gitu ya. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Maksudnya seperti apa sih penghargaan itu? Berarti penghargaan itu nggak melulu efektif ya. Penghargaan juga ada yang tidak efektif. Yang pertama, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan sesuatu ke seseorang untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Nah, ini adalah penghargaan-penghargaan yang tidak efektif karena mungkin berkelanjutannya itu di anak juga tidak menjadi motivasi anak untuk lebih rajin lagi gitu ya. Nah, ini ada contoh penghargaan yang merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, berarti kan penghargaan memang tidak melulu baik ya, karena membuat teman-temannya mungkin iri karena merasa tidak bisa untuk mengikuti jejak temannya dan malah membenci temannya yang mendapat penghargaan. Yang kedua, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Nah, ini juga salah satu penghargaan yang merusak. Yang ketiga, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mungkin beberapa dari kita juga melaksanakan secara tidak sadar gitu. Penghargaan yang kita ciptakan ternyata memiliki kecemasan untuk peserta didik kita yang lain. Kemudian yang terakhir, mereka percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan dan akan berhenti mencoba. Jadi mungkin udah anak peserta didik udah hopeless gitu ya. Penghargaan yang menghukum. Penghargaan yang menghukum itu mereka tidak akan mendapat penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapat nilai ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi mungkin harus ranking pertama nih gitu supaya nanti kamu dapat penghargaan dari Bapak Ibu guru dan lain sebagainya. Nah, itu penghargaan yang menghukum karena yang peringkat kedua jatuhnya jadi merasa
kalah gitu ya, jadi ngerasa terhukum gitu ya oleh Bapak Ibu guru gitu. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru sudah menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing ya. Di sini ada lingkaran berwarna pink, peraturan kelas, hijau, keyakinan kelas, dan yang orange, lingkungan positif, dan yang merah budaya positif. Nah, jadi di dalam budaya positif ini ada yang namanya keyakinan kelas. Muncul lagi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa membedakan peraturan itu apa, keyakinan itu apa? Ternyata peraturan dan keyakinan itu dua hal yang berbeda. Yang pertama mungkin peraturan, hal yang kita buat tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak, itu yang dinamakan peraturan. Keyakinan, kita sama-sama meyakini, berarti sama-sama ada persetujuan di antara dua belah pihak. Itu perbedaan dari peraturan dan keyakinan. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan kalimat berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai motor? Pasti sebagian besar Bapak Ibu menjawab ya untuk keselamatan gitu ya, agar tidak amit-amit gitu, kalau kecelakaan kita aman kepalanya gitu ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu berpikiran karena takut ditangkap polisi misalnya gitu ya. Mungkin kan ada beberapa hal yang berpikir seperti itu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti ya kita harus menaati peraturan tersebut karena peraturan itu dibuat untuk hanya dalam salah satu pihak. Jadi kita harus menurutinya gitu. Jadi dengan kata lain mungkin keterpaksaan ya. Keterpaksaan Bapak Ibu melakukan datang tepat waktu karena takut misalnya dihukum atau gimana dalam pelatihan gitu. Seperti pengendara menggunakan helm, takut ditangkap polisi misalnya. Nah, ini juga salah satu berarti peraturan yang harus ditaati. Nah, keyakinan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, itulah yang kita sebut sebagai keyakinan. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang, suku negara, bahasa maupun agama, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di dalam peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Nah, di sini perbedaannya sudah jelas. Kalau keyakinan berarti disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi antara dua belah pihak, antara kita dan siswa. Keyakinan kelas, kita mau apa nih? Saling menghargai misalnya. Berarti itu yang harus kita yakini dari awal semester sampai akhir. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kita yang sudah buat atau sudah ada. Misalnya peraturan sekolah, datang jangan terlambat atau jam 6.30 gitu ya. Itu sama saja peraturan yang harus anak atau peserta didik ikuti. Keyakinan kelas, tiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang lahirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkannya, perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Seperti contohnya kita melaksanakan piket di depan. Hari Senin saya, Bu Nurul, Bu Nis, hari Selasa siapa, Bapak Ibu yang lain sampai hari Jumat. Nah, itu adalah sudah
sama saja keyakinan antara ibu kepala sekolah dan bapak ibu guru gitu, yang dimana kita sebagai seorang guru ya harus menerapkannya. Nah dari situ nanti muncul adanya nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati bersama, karena kita sekolah yang ramah anak gitu ya, intinya gitu, mewujudkan sekolah ramah anak. Di kelas apa contohnya Bu Dina? Yang tadi Bu, contoh saling menghargai. Jadi ketika mungkin bapak ibu gurunya di depan menjelaskan, berarti peserta didik yang lain mendengarkan, menghargai bapak ibu guru. Atau mungkin salah satu peserta didik mengumumkan pendapat, maka teman-teman yang lain itu harus saling menghargai. Itu salah satu keyakinan juga gitu. Banyak yang lainnya Bu. Saya yakin bapak ibu guru semua sudah bisa gitu ya, di kelas sudah menerapkan gitu secara tidak langsung. Misalnya tuh dalam ini anak-anak kan suka kalau setelah pekerjaannya selesai dia maju ke depan memberikan ke kita. Nah, kita bikin aturan sendiri. Nah, satu-satu lorong sini dulu maju, terus lorong sini maju. Itu suatu keyakinan yang kita sepakati dengan benar itu. Nah berarti kita bisa menerapkan keyakinan di dalam kelas, membudayakan antri misalnya gitu, mengantri ketika untuk memberi bapak ibu guru memberi penilaian, mungkin seperti itu. Nah di sini ada tugas peraturan atau nilai kebajikan yang dituju. Kira-kira kalau kembalikan barang ke tempatnya, nilai kebajikan apa sih bapak ibu? Disiplin. Oke, kita kunci disiplin. Dilarang mengganggu orang lain. Toleransi, saling menghargai ya Bapak ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Disiplin. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Toleransi, saling menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Toleransi, nanti bisa kita cek ya. Bergantian dan atau menunggu giliran. Ada yang disiplin, ada yang kita lihat. Nah, kembalikan barang tempat itu merupakan tanggung jawab peserta didik ya. Ketika dia meminjam buku, kemudian harus mengembalikannya. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, menghargai, toleransi, itu betul. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain, dan komitmen, bisa juga disiplin ya dari komitmen itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikan ya berarti harus keselamatan peserta didik gitu. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan bisa, keselamatan pun bisa, keselamatan diri, betul. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bisa bersabar, menghargai, benar tadi, toleransi ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian terakhir, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas karena antara guru dan peserta didik. Nah, di sini contoh keyakinan kelas yang tadi, datang tepat waktu, saling menghormati, menghargai, menjaga kebersihan. Nah, ini penting banget di kelas, gitu, karena menyebabkan kenyamanan peserta didik. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka kebutuhan dasar kita yang terpenuhi dengan baik. 5. Kebutuhan dasar manusia. Survival, bertahan hidup, survive gitu ya. Love and belongs, kasih sayang, kemudian power, penguasaan, freedom, kebebasan, fun, dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia ini bertahan hidup itu makan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang berarti rasa yang diterima, rasa dia diterima oleh orang lain atau diperdulikan. Penguasaan tuh lebih ke harga diri, keinginan untuk dianggap gitu sebagai peserta didik misalnya. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kesenangan, bermain, humor, antusias.
dan tertawa. Kemudian masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Penghukum, pembuat rasa bersalah, mungkin penghukum contohnya hormat pada bendera merah putih ketika siswa tidak menggunakan atribut. Pembuat merasa bersalah berarti Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi dengan kata-kata kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu itu membuat merasa bersalah si peserta didik gitu. Kemudian kasus yang tidak menggunakan atribut selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu guru sekali ini gitu. Kemudian itu sebagai teman gitu ya. Kalau pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu harus beli atribut dan lain sebagainya. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi manajer. Jadi posisi paling baik itu sebenarnya di manajer. Kalau anak melakukan kesalahan, kita harus cari tahu kesalahannya apa, kita korek, kira-kira bagaimana sih kamu biar tidak seperti itu lagi gitu. Kemudian bagaimana cara kamu melakukan mengevaluasi kesalahan kamu, kira-kira keyakinan kelas yang mana gitu yang sesuai. Nah, ini contoh saya skip 5 posisi kontrolnya. Tadi guru berbuat, guru berkata, hasil kaitannya dengan dunia berkualitas, murid berkelas, dampak pada murid. Nah, di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang paling baik adalah di manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa ini? Berarti posisinya merasa bersalah ya, bikin anak posisi merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum gitu kan. Contoh-contohnya seperti itu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini bisa dikatakan manajer. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Gitu. Ini lebih ke pemantau nih. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini lebih ke penghukum ya. Nah, nih. Pembuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, penghukum. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu menanyakan, dari menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini saya skip, saya ada contoh segitiga restitusi di mana Natasha tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Kira-kira langkah sebagai seorang guru yang baik untuk menyelesaikan masalah seperti ini itu seperti apa? Saya marah-marah dan saya
Natasha saling menghormati antar teman itu penting nggak Bu? Penting nggak? Jadi kalau menurut kamu memang penting, jadi keyakinan apa sih yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Harus lebih bersabar ya Bu? Nah betul, berarti kamu bersedia kan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah berarti apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dengan anak-anak saya. Kalau ada teman saya akan segera melakukan pemulihan. Tepat sekali tindakan kamu. Berarti kamu harus tetap semangat. Nah, sekarang kamu boleh menjadi sempurna. Baik, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Nah, dari tindakan saya tadi, saya menstabilkan identitas si Natasha supaya tidak merasa, oh saya berbuat kesalahan, oh mau diomelin bu guru nih, gitu. Jadi kita stabilkan identitasnya dia, kita cari tahu akar permasalahannya kenapa awalnya bisa dia berbuat seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi di sini saya memvalidasi bahwa Natasha tetap bersalah, tapi untungnya Natasha tidak sampai menyakiti gitu. Jadi ketika kita mau validasi, tapi kita junjung juga gitu peserta didiknya supaya tidak merasa menjadi seorang yang sangat bersalah gitu ya, karena sudah melakukan atau sudah emosi dengan temannya gitu. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah ini di segitiga restitusi yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang sesuai kalau misalnya kamu tidak melakukan tindakan seperti itu. Nah ini yang sudah saya terapkan di kelas gitu ya Bapak Ibu. Kemudian nah sudah di penghujung penutup atau kesimpulannya berarti pada siang ini. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu mendengarkan pemaparan saya tadi tentang budaya positif, kira-kira ada nggak Bapak Ibu yang bersedia melakukan umpan balik? Kira-kira, oh ternyata setelah saya duduk di sini mendengarkan saya gitu, apa itu budaya positif? Ternyata saya baru tahu yang saya lakukan itu sudah benar atau masih kurang atau gimana? Mungkin ada Bapak Ibu yang berkenan? Umpan balik. Oke, Bu Sumi nih. Boleh maju Bu Sumi. Maju. Ya, saya mau ngasih umpan balik. Sangat bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bu Dina tadi selama saya menyimak yang disampaikan Bu Dina. Tadinya saya tidak tahu, akhirnya jadi tahu. Apalagi yang tadi keyakinan keras itu udah saya terapkan sehari-hari sama anak-anak. Apalagi kita menerapkan ke anak-anak dari diri dia sendiri. Anak-anak kedisiplinan itu harus dimulai dari dirinya sendiri anak-anak. Yang kedua kita terapkan tanggung jawab dan kejujuran, nilai kejujuran terhadap anak-anak. Sangat bagus sekali menyampaikan Bu Dina. Tadi aku tidak tahu, akhirnya lebih tahu lagi, lebih paham lagi apa yang disampaikan Bu Dina. Terutama untuk Bu Dina, mudah-mudahan lebih sukses. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Sumini. Alhamdulillah kalau apa yang saya berikan hari ini mungkin mudah-mudahan sangat bermanfaat ya bagi Bapak Ibu. Di sini saya tidak sama sekali ingin menggurui, tapi ketika saya melaksanakan pendidikan ini benar kayak tadi Bu Sumini, mungkin yang tadi yang nggak tahu jadi oh ternyata gitu ya. Jadi selama di modul 1
dari awal filosofi kemudian sampai terakhir di budaya positif, benar-benar membuka pemikiran saya terhadap peserta didik gitu ya, khususnya di lingkungan sekolah kita gitu, bagaimana cara kita menghadapinya dan lain sebagainya. Mungkin setelah ini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu mengenai pemaparan saya. Oke, Miss Artia. Izin bertanya ya Bu Dina, bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Meskipun secara tidak langsung sih sudah ada beberapa yang kita jalankan begitu. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik, terima kasih untuk Miss Ar. Bagaimana cara kita membudayakan budaya positif gitu ya? Mungkin yang tadi saya bilang di awal, kita sudah melaksanakan itu mungkin secara tidak langsung gitu ya, dengan piket di depan misalnya gitu. Kemudian kita kan sebagai sekolah ramah anak gitu, jadi membudayakan hal seperti itu. Bagaimana cara membangun supaya lebih lagi mungkin kesananya? Mungkin yang pertama, kita sudah menyusun visi misi sekolah, bagaimana penerapannya kepada peserta didik gitu ya. Itu visi misi yang memang harus kita pegang di awal gitu untuk acuan kita. Kemudian kolaborasi sangat penting Bapak Ibu, di mana-mana pokoknya, di lingkungan sekolah kita, kemudian di lingkungan pelatihan, di lingkungan mana gitu. Kolaborasi antar teman sejawat itu sangat penting bagi kita membangun budaya positif atau membudayakan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Seperti itu. Mungkin cukup penjelasannya Miss Ar? Ya, terima kasih Miss Ar. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi Bapak Ibu semua, dan terima kasih sekali lagi sudah hadir di acara diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga kita semua, Bapak Ibu terutama, diberikan kesehatan, kemudian kesabaran dalam menghadapi peserta didik kita. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu guru, kita telah tiba di penghujung acara. Masya Allah, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Ibu Andina terkait budaya positif di sekolah, dan alhamdulillah di SDN Malaka Jaya 05 ini sudah diterapkan budaya positif tersebut. Tentunya harus membutuhkan kerjasama yang baik antar guru dengan kepala sekolah maupun dengan siswanya. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk Ibu Andina. Langsung saja saya akhiri kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada siang hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.